itulah kenapa aku bilang Indonesia itu sebenarnya pemahaman terhadap agamanya itu belum dewasa. Belum dewasa. Jadi contoh ya, orang Indonesia mereka senang ketika ada orang yang misalnya berbuat salah karena mereka tuh jadi kayak lebih benar gitu maksudnya. Itu karena IQ-nya rendah, karena pendidikannya rendah, atau emang karena ajaran agamanya salah? Menurutku karena orangnya. Karena ajaran agamanya justru nggak begitu. Contoh misalnya, kita mulai dengan sesuatu yang sangat fantastis ya di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita tuh nggak boleh untuk menghina orang yang berbuat maksiat. Nggak boleh menghina? Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh benci dengan orang yang membuat maksiat. Kita boleh benci dengan maksiatnya, boleh. Tapi kita nggak boleh benci sama orangnya dan nggak boleh menghina orangnya. Contoh ya, semua orang tahu kan bahwa saya berzina itu kan buruk ya, sesuatu yang nggak bagus. Iya benar. Tapi kalau kita ketemu dengan pezina, kita nggak boleh terus dasar lu pelacur gitu ya, pakai bahasa-bahasa kasar dan segala macam. Karena kata para ulama, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia menghina orang yang berbuat maksiat, maka ulama sepakat nanti sebelum dia mati, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama. Dan lihat bagaimana dia bereaksi. Berarti sebenarnya solusinya ya, untuk mendekatkan orang ke Islam, kita harus membuat mereka baik, kita harus membuat mereka pintar dulu. Betul. Pintar aku perlu sepakat. Sangat perlu banget. Ingat nggak tentang aku bilang, tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah pertama kali meningkatkan taraf berpikir umat, meningkatkan taraf berpikir orang. Berarti pintar dulu. Pintar dulu, karena agama nggak cocok untuk orang goblok. Paham gak sih maksudnya? Keren nih. Iya, Oke. Agama nggak cocok untuk orang yang nggak pintar. Gue nonton video yang respon ke Cinta Laura. Iya, Nanti iya, kita iya. membahas ya. Oke. Nah berarti pintar dulu. Betul, karena jadi gini ya, lu pernah bilang kan ya, bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia beragama justru menjustifikasi dia untuk berbuat kasar. Dia berbuat kasar untuk orang tuanya, untuk temen-temennya. Bayangin lu, pas mabuk-mabuk bareng, mereka nggak pernah ribut tuh ketika mabuk bareng. Ini pas gue sholat Jumat, pertama kali ceritain kayak, kamu kalau ketemu sama orang yang non Muslim, Iya. paksa mereka masuk Muslim. Gunakan force kalau perlu gitu loh. Itu kata dia. Iya. Dan itu kayak sebenarnya balik lagi kan, sebenarnya bukan agamanya yang bikin gua nggak kayak serak waktu itu. Iya. Perspektif sama, nggak serak sama agama karena orang-orang beda-beda orang punya beda-beda value dan mereka mentranslate-nya tuh jadi kayak kok ini bukan yang seperti diajarkan sama agama. Betul. Makanya kalau balik lagi pada pertanyaan tadi, orang berpikir itu yang cocok untuk masuk Islam. Iya, berarti nasibnya gimana di Indonesia? Nah, makanya sebenarnya kita harus naikin dulu grade-nya orang-orang Indonesia untuk berpikir. Aku nggak bilang mereka suruh keluar semua dari agama Islam ya, enggak. Tapi caranya adalah gimana caranya literasinya mereka naik. Nah, ketika literasi mereka naik, agama ini jadi compatible buat mereka. Karena agama apapun bro, dipegang sama orang-orang yang nggak pintar, ini jadinya ngerusak. Itu benar. Itu kan ya. Apakah mereka ngebom? Apakah mereka bisa nyakitin orang lain? Dari segi sederhana nggak bisa untuk bisa padu dengan orang lain, nyari ribut terus. Nah itu kan orang agama tuh. Coba bayangin ya, tiba-tiba dia baru belajar 1-2 dalil, dia kemudian gunakan tuh untuk buat ribut sama temen-temennya. Nah, itu problemnya tuh. Kalau habis pintar ya, oke itu kalau itu mah PR panjang banget sih. PR panjang di banget. Indonesia tuh panjang banget bikin orang pintar. Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat tuh belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun dan dia pintar banget. Artinya dia bisa inget seluruhnya itu bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa. Itu hafalannya sampai di titik itu tuh. Nah itu Ustadz Adi Hidayat tuh dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun. S3 another 3 tahun misalnya. Ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini Ustadz yang gak benar. Aku bilang ini kayak ada orang gak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi. Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini gak cocok untuk orang gak mikir. Oke, berarti kita di jalur yang tepat guys. kita udah dijawab di podcastnya juga. Kalian nonton. Sebenarnya sekarang sabar. Oke. Jadi ini aturan baru di podcast. Oke. Jadi setiap 5 menit mau kita lagi bahas apa, kita harus buka pertanyaan netizen. Siap. Bagus itu. Aduh. Emang sekarang fokusnya tuh udah bukan masalah bisnis, politik atau apa, tapi bikin orang pintar intinya kayak benar. Maka bisnis itu menjadi bisnis yang baik ketika bikin orang pintar, ngajarin orang, literasi orang, begitupun juga dengan agama. Ketika orang pintar, yakinlah agama itu jauh lebih kompatibel buat orang-orang yang pintar. Potong dikit. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya ini lumayan hot nih, soalnya kita bakal bahas lagi di sini. Oke. Soalnya banyak banget public figure, entrepreneur, pejabat dan lain-lain. Boleh sebut nama nggak ya? Sebut aja nggak apa-apa ya. Kayak Deddy Corbuzier. Oke. Kayak
Kayaknya kita bikin masalah nih. Oke. Kayak Dr. Richard, Oke. kayak bahkan Tom Lembong, Iya. teman-temannya itu banyak banget. Iya. Banyak banget mereka yang muslim memegang posisi yang sangat kuat. Betul. Gue tuh kayak nggak habis mikir ini orang emang, karena gue tau mereka logik gitu loh. Apakah mereka Islam by design karena cuma buat dapat validasi politik atau apa, atau kayak mereka mau mendalamin Islam dan apa posisi kita buat boleh nggak kita ngejudge itu? Kita kalau menjudge keislamannya nggak boleh. Karena tadi itu balik lagi masuk daerah keyakinan dia. Benar. Bahwa kita menjudge Islam itu nggak boleh. Bahwa kayaknya ini pura-pura misalnya, itu nggak boleh. Nah, gue sering dijudge masalahnya. Lu dijudge apa? Setiap gue update, pokoknya gini, gue udah tahu nih, setiap gue update apapun di hari Jumat, komennya sholat Jumat lu jangan apa tuh namanya? Lu malah meeting, lu malah apa? Masa lebih penting? Nah, gue sering tuh digituin tuh. Netizen tidak akan pernah berhenti dengan apapun yang kita lakukan. Oke. Apakah itu baik, apalagi itu buruk? Mereka lebih seneng lagi karena yang mereka cari itu bukan, sebenarnya yang mereka cari itu bukan kebaikan antum. Tapi yang mereka cari adalah bagaimana cara memuaskan diri mereka sendiri, dan itu problematis. Karena problemnya mental health adalah dia selalu bagaimana caranya memuaskan dirinya sendiri, bukan memuaskan orang lain, kan gitu kan ya. Dengan cara merendahkan orang lain. Dengan cara merendahkan orang lain. Contoh kayak gini ya misalnya. Taruhlah misalnya kita belum Jumatan atau aku nggak Jumatan. Apakah komentar itu membantu aku untuk Jumatan? Jawabannya adalah jelas tidak. Benar. Apakah itu menjadi validasi bagi aku untuk tidak Jumatan? Iya. Sekalian. Nah, makanya yang dicari oleh orang yang dakwah itu bukan orang jadi gini, yang dicari oleh orang yang berdakwah itu bukan membuktikan bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Tapi adalah bagaimana caranya orang lain itu jadi baik seperti dia. Dan itu beda banget. Karena yang pertama itu dilandasi dengan cinta kepada dirinya sendiri, yang kedua itu dilandasi dengan cinta kepada orang lain. Oke, nah, mana yang kita mau pilih kan gitu kan ya. Nah, maka kalau kita balik lagi kepada hal yang tadi, kalau kita lihat misalnya kayak Deddy Corbuzier atau misalnya Dr. Richard atau misalnya Tom Lembong dan segala macam, mengenai urusan keyakinan mereka pada Allah kita serahkan kepada mereka sendiri. Tapi aku secara pribadi boleh untuk memeriksa, bukan memeriksa ya, boleh untuk melihat apa yang menjadi manfaat mereka terhadap dunia Islam. Nah, itu yang menjadi satu hal yang harus kita fokuskan. Karena orang tuh nggak peduli dengan keislaman kita. Yang orang peduli adalah efek keislaman kita pada orang lain. Contoh kayak gini deh. Gue bilang gini, Ray, datang ke rumah gue dong, Ray. Ngapain ke rumah lu? Lihat gue sholat, Ray. Lu bilang, lu ngapain ngundang gue cuma lihat lu sholat gitu kan ya. Atau gue bilang gini, Ray, rumah gue tunjukin seberapa keyakinan gue tuh 100% terhadap Allah. Nggak ada untungnya. Tapi gue bilang, Ray, ke rumah gue dong. Ngapain? Makan. Gue tetap pengen jadi kayak muslim yang kaya raya, nulisnya gitu, ya kan, tetap berbisnis, tetap jualan produk, tetap apa gitu. Tapi kesannya kayak semua kalau disambungin sama agama itu selalu disalahkan. Oh, ini cuma riding agama buat biar bisa menang politik, buat biar bisa apa. Ini kalau fun fact-nya, kalau Google, siapa bilioner orang-orang kaya di dunia yang beragama muslim. Betul. Kalau dijawab sama AI selain dari Arab ya. Orang Indo itu banyak banget. Hartono, Prajogo Pangestu dan lain-lain gitu. Terus kayak gue mikir, yang bukan muslim maksudnya? Ya muslim. Yang muslim? Itu muslim, tulisannya kayak gitu di AI-nya ya. Oh iya, oke. Gak tahu mereka beneran muslim atau enggak. Pertanyaannya itu. Apakah mereka muslim just for the sake of dapat validasi? Iya. Dan itu boleh nggak gitu? Sebenarnya gini, kalau aku lihat ya, di dalam Islam tuh tidak ada satupun larangan untuk orang jadi kaya. Sama seperti tidak ada larangan untuk orang jadi miskin. Oke, gitu kan. Bener. Nah, sebaliknya nggak ada juga kewajiban di dalam Islam untuk jadi kaya. Ataupun kewajiban untuk jadi miskin. Berarti sebenarnya emang gak ada kewajibannya. Bukannya ada ya satu kayak jangan nggak boleh miskin, bukannya ada ya? Nggak ada. Yang ada adalah miskin mendekatkan pada kekufuran. Oke. Tapi ada, jadi gini, aku jelasin dulu basic pandangan Islam. Pandangan Islam basicnya adalah ngelihat kaya sama miskin tuh sama-sama ujian. Sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya. Benar. Nah, kaya dan miskin itu soal. Cara jawabnya seperti apa? Kalau kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah. Tapi kalau argumentasi kayak gini, kalau kita kaya kan kita bisa lebih banyak ngebantu orang. Betul. Dan lebih baik menangis di Ferrari daripada di bajai. Benar, itu benar juga. Nah, makanya di dalam Islam
apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus, apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana. Menurut Ray lebih sulit ujian orang susah atau ujian orang kaya? Ujian orang susah. Yakin? Nggak tahu. Oh mungkin bener juga kalau kaya jadi kayak banyak cobaan yang Betul. nggak ngerti. Ternyata banyak orang yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya. Contoh ya misalnya ya, kita bisnis nih misalnya, kita bisnis sih, oke, kita bagi berapa nih 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut. Bener. Tapi begitu kita ada duit, Itu yang selalu mikir, terjadi. kan? Itu yang selalu terjadi. Kayaknya nggak bisa 50-50 deh. Nah itu bener. Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya. Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia, karena orang segila agama itu mungkin bilangnya mabuk agama. Benar, mabuk agama. Itu bisa membodohkan orang. Banget. Dan itu yang kayak, in a way ya, setiap ngobrol sama orang yang dalam banget soal agama, kayak ngomong agama, nggak tahu kenapa udah jadi di belakang kepala tuh, waduh ini orang udah mabuk agama. Agama, jadi kayak betul. nggak bisa diomongin secara logika, nggak bisa karena kenapa realitanya begitu? Ya, ini berbicara realita, ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah dimulai diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena diajari dengan what and how, kebanyakan mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang misalnya ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lalu kemudian bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Ray, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah. Nah balik lagi, yang orang yang bisa bertanya why, Betul. itu orang yang punya taraf berpikir. Benar. Makanya Islam disuruh dari awal mikir. Oke. Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Nggak harus jadi ustadz kan. Menaikkan taraf berpikir itu sudah menjadi salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Karena itu berat berat banget. Kalau nggak berat nggak akan jadi tugasnya para nabi kan gitu kan ya. Aisyah bilang begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini. Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam. Lu sempat benci? Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya. Orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam itu adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam itu adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Nah oke, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga. Lu diapain? Dipalakin lu? Enggak dipalakin juga sih. Pokoknya kayak sangat didiskriminasi. Ya, benar. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit, lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu kebayang ya? Lu bayangin aku pas masuk Islam, 4 tahun setelah aku masuk Islam, aku baru ngurus surat masuk Islamku. Untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu, mereka bilang apa? Bayar 150.000. Serius gara-gara lihat mukanya Cina gitu? Iya. Mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku. Ketika aku belajar agama, bukannya harusnya mu'alaf itu dapat justru bantuan kan gitu kan ya. Bukannya harusnya mereka senang ada orang lain dari luar agama Islam terus masuk Islam. Terus mereka judging.
Jangan-jangan lu masuk Islam karena lu pengen nikah ya. Aku bilang emang ini harusnya yang diucapkan oleh orang muslim. Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang muslim gitu kan ya. Nah aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Balik lagi ya kalau kayak tadi ya. Pertanyaannya, Indonesia sebenarnya banyak gak sih orang-orang yang mereka cuma Islam tapi gak praktis Islam? Ya banyak teman gue yang anggap sholat 5 waktu tapi masih berbuat buruk, Betul. masih banyak lah kayak nggak bener lah hidupnya gitu. Artinya inilah yang aku lihat sebagai kesempatan tuh dakwah kan gitu kan ya. Karena tidak semua orang tuh born menjadi orang-orang yang baik. Bahkan aku lihat jarang banget sih ada orang benar-benar sudah dari awal sudah jadi baik banget kecuali kalau bapak ibunya orang-orang baik ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang bapak ibunya orang baik, anaknya nggak baik loh. Iya nggak sih? Ya bapak ibu, mama baik. Karena mama baik, anaknya jadi baik kan gitu kan ya. Yeah. Tapi aku pengen kasih tahu nggak sih yang aku khawatirin apa? Ketika aku jadi seorang taruhlah ya pendakwah, orang-orang kenal dan bilang aku ustadz. Anak-anakku ngelihat aku sebagai seorang ustadz misalnya ya, tapi dia nggak suka dengan kelakuan aku. Itu yang menyebabkan aku khawatir banget anak-anakku nggak ada yang mau jadi ustadz. Ngerti. Karena kebanyakan para pemuka agama, anak-anaknya nggak ada yang mau jadi pemuka agama karena sebel sama bapaknya. Karena sebelah sama bapaknya bukan sebelah sama agamanya kan? Betul. Karena sebelah sama bapaknya jadi sebelah sama agamanya. Karena dia nggak mau jadi yang dia bilangin kalau lihat bapaknya ninggalin keluarga terus nggak pernah ngobrol misalnya atau nggak pernah ngasih hak kepada anak-anaknya segala macam, itu membuat dia sebel sama orang dan sebel sama agamanya. Nah kita balik lagi berarti praktis ini adalah ujung daripada sesuatu yang kita usahakan. Praktis Islam itu adalah ujung. Aku lebih mau membahas bukan ujungnya, tapi aku lebih mau membahas ini prosesnya. Karena ujung itu nggak penting bagiku selama prosesnya sudah jalan. Oke. Makanya kalau aku boleh ngasih saran gini, lu pernah dengar ada cerita hadis orang yang bertobat? Hadis orang yang bertobat. Ada orang bunuh 99 orang, mau tobat. Membunuh nih, bayangin nih killernya 99 nih, ini udah keren banget nih. Dia mau tobat, dia nemuin satu pemuka agama. Dia nanya, boleh gak gue tobat, bisa gak gue tobat? Pemuka agama bilang, emang kenapa kamu? Aku bunuh 99 orang. Lalu kemudian pemuka agama, banyak banget, gila mana mungkin Tuhan nerima tobat lu. Dibunuh juga tuh. Genep kan 100 kan ya. Nah setelah dia bunuh 100, tapi dia masih ada nih keinginan untuk bertobat. Dia datang lagi sama seorang pemuka agama lagi. Aku bisa nggak tobat? Pemuka agama nih ngelihat dia, lalu kemudian dia bilang ini, bisa, tapi nggak di sini. Tapi nggak di sini. Ini ada banyak sekali pelajaran. Salah satu adalah kalau kamu mau tobat, kamu harus tidak boleh di tempat asal. Kamu harus pergi. Gak boleh di tempat asal secara geografis, secara fisik apa? Harus pindah. Gambarnya gini deh. Lu tau teori distraksi nggak? Ya, kalau kita mau distraksi, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Benar. Nah jadi contohnya misalnya, kalau kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu, itu ada polanya, kita harus rusak polanya. Untuk ganti supaya perlakuan yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah itu ngerusak pola namanya. Nah jadi kamu gak boleh di sini, kamu harus di kota yang lain. Maka dia bilang, oke, siapa harus aku temui? Temui orang ini di kota ini. Di perjalanan dia jalan, dia meninggal. 2 malaikat datang, kata Rasulullah, nyeritain hadis ini. 2 malaikat datang berebut. 1 malaikat surga, 1 malaikat neraka. Ini punya gua, enggak ini punya gua. Ini punya gua, ini enggak punya gua. Berarti tanda kutip dia belum tobat, belum tobat, tujuan, belum sampai tujuan. Tapi udah mau ngikutin. Akhirnya setelah kemudian mereka ribut berdua, ini dia masih parah nih, 100 orang udah dia bunuh, pemuka agama lagi dia bunuh. Enggak kok dia mau tobat, tapi kan belum nyampe. Enggak, dia udah mau jalan. Datang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah, lalu bilang gini, ukur jaraknya lebih dekat tempat pertobatan atau lebih dekat tempat dia maksiat. Ternyata dalam hadis itu dikatakan dia selangkah lebih dekat kepada tempat pertobatan. Dan dia dihitung sebagai orang yang bertobat walaupun dia belum bertobat. Artinya proses lebih penting. Lu yang dimaksud. Login. Lu udah di sini. Erik tuh. Iya. Mana tuh mandatnya kalau nggak dia dipecat. Wah. 14 hari. Iya. Jadi proses itu sangat penting sekali dan itu worth bagiku. Aku nggak lihat ujungnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Aku kepikiran tentang kata-kata Imam Syafi'i. Dia bilang popularitas itu adalah sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan. Popularitas adalah, apalagi bagi aku. Karena aku ini kan adalah orang yang mengklaim bahwa aku kan mendakwahkan Islam. Iya. Tapi pertanyaan yang selalu aku pertanyakan pada diri sendiri, aku mendakwahkan Islam, atau aku mendakwahkan diriku sendiri. Aku mengenalkan Allah atau aku mengenalkan diriku sendiri. Tapi kalau misalnya dengan mengenalkan diri sendiri, mengenalkan tentang Allah, masih boleh dong? Selama antum bisa menjaga itu tetap menjadi tujuan, itu adalah urusan antum pribadi dan orang lain gak boleh untuk menjudge antum.
Artinya contoh kayak gini ya, kita balik lagi pada bisnis tadi ya. Orang lain nggak boleh menjudge bahwa ini Raymond memvalidasi dirinya sendiri atau Raymond ini membuat cult. Enggak, itu urusan diri antum dengan Allah. Itulah namanya hati, dan kita nggak boleh menjudge hati orang. Yang kita boleh judge adalah hati kita sendiri. Oke. Maka pertanyaannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk mempertanyakan dengan orang lain. Agama itu adalah ketika antum merasa setiap ayat itu adalah berbicara tentang antum, Oke. bukan tentang orang lain. Nah pertanyaan sekarang, kita lebih suka menilai orang lain atau menilai diri sendiri?